Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Namira. Kembali lagi di Ruang Namira. Akhirnya sekian lama kita sudah balik ya. Iya, setelah sekian lama kita nggak upload ya. Jadi ini kita comeback lagi. Tahun baru, resolusi baru. Oke. Nah, jadi pada kesempatan kali ini atau pada episode kali ini kita akan berbincang-bincang santai nih. Dan kita kedatangan bintang tamu yang asik nih. Wah, halo. Nah, ya. Sebelum itu kita perkenalan dulu. Perkenalin, nama aku Latifah Syenabari atau biasa dipanggil Indah, dan aku bersama rekanku. Bisa perkenalkan diri? Perkenalkan, namaku Muhammad Rafa Nasution dari kelas 10 ZAP, biasa dipanggil Arif. Halo Arif. Oke. Nah, jadi kita kedatangan bintang tamu nih. Nah, sebelum itu kita tanya dulu nih nama mereka apa sebelum kita mulai. Ya, bisa perkenalkan diri. Halo semuanya, nama aku Nabila Atira Ramadhani, biasa dipanggil Atira. Saya dari kelas Sunan Kalijaga. Halo semuanya. Kak Gina. Oke, perkenalkan nama saya Nindya Putri, biasa dipanggil Bindi. Saya dari kelas 10 ZAP. Halo Bindi. Oke. Nah, karena cuacanya dingin ya, jadi Iya, kita cuacanya. Ngantuk ya. Dari kemarin hujan terus. ya agak ngantuk ya. Iya. Udah Enak kayak- makan bakso. Iya, Enak makan bakso, apalagi Indomie. Iya. Indomie kuah. Bangladesh ya sih. Iya. Oke. Nah, jadi pada perbincangan kita kali ini kita akan mengambil topik apa nih? From toxic to positive. From toxic to positive. Ya, from toxic to positive. Yang Iya, pastinya anak Gen Z ini sangat apa ya? Sangat knowledgeable lah, tahu. Iya, sangat tahu atau sangat familiar di Familiar. kalangan Gen Z nih. Nah, sebelumnya kita semua tuh penasaran. Toxic ini tuh artinya apa sih? Apa itu toxic? Iya, apa itu hubungan toksik? Nah, mungkin bisa disampaikan oleh Kak Atira dan Bindi. Nah, aku lo nih. Iya. Ya, Loan. Kalau dari Boleh, aku sih hubungan toksik itu hubungan yang bisa dari hubungan antara orang tua, persahabatan, antara guru dan murid yang membawa pengaruh buruk, lebih banyak pengaruh buruk daripada pengaruh baiknya. Ya. Apa aja tuh yang buruk-buruk? Contohnya nih, misal nih aku sama si Indah nih, gini, kami berkawan gini. Terus kami karena udah berkawan nih, terus aku tahu nih sifat-sifat buruknya, aku nggak suka nih. Terus aku malah nyebarin sifat-sifat si Indahnya nih ke teman-teman aku yang lain. Iya, jadi menceritakan di belakang. Iya, Ceritakan di bermuka belakang dua gitu ya, gitu, bermuka bermuka dua. Atau Oh, aku iya. ada contoh lain nih, misal aku nih bosen nih, terus kayak aku bilang ke si Indah, klub yuk. Gitu. Waduh, Pengaruh main buruk naik banget klub nih ya. kan. Main klub banget. Jadi lingkungannya nggak sehat ya. Iya. Jadi kalau punya teman yang ngajak ke klub, toksik berarti. Toxic. Iya, Toxic. toxic. Oke, jadi kalau menurut Bindi nih, hubungan Apa nih yang menurut toksik Bindi? apa itu? Nah, menurut saya itu hubungan toksik itu kayak hubungan yang gak sehat. Terus ya sama, membawa dampak buruk ke kita gitu. Atau Bindi punya pengalaman nggak nih tentang atau pernah berada lah di hubungan yang Toksik Toxic ya. ya. Oke. Oke, aku cerita sedikit ya. ya boleh. Nah, jadi itu dulu tuh aku sebelum ini aku tuh orangnya people pleaser. Oh, apa itu people pleaser? Gen Z banget ya. Iya, Gen Z sih. ya? People pleaser itu kayak gak enakan ya. Oh, nggak Oh, enak. Iya, gak enak, Oh. gak enak. Susah untuk menolak sebuah permintaan dari orang lain. Oh, iya. Iya. Ya. Jadi aku tuh dulu sering diminta tolongin ngerjain tugas gitu kan. Sama teman sekolah kamu tuh? Iya, Iya. sama teman Disuruh-suruh. sekolah. Oh. Iya, kayak gitu. Ya, kerjain tugas aku. Iya, kerjain ya. tugas aku gitu. Oh. Terus aku tuh orangnya nggak enak dulu, mau nolak kayak gitu, takut dijauhin, takut banyak yang nggak suka kayak gitu. Nggak ditemenin gitu. Iya, jadi sewaktu-waktu aku pernah bilang kayak kan itu banyak kan tuh tugas numpuk dan aku juga harus iya. ngerjain tugas aku sendiri gitu. Iya. benar. Ya jadi itu kan berdampak buruk buat aku dan Iya. aku udah ngerasain capeknya gitu. Yes. Jadi aku nyoba buat bilang enggak ke Enggak. orang itu. Wih. Iya. Jadi kayak coba untuk menolak lah. Iya, ya. menolak. Jangan Aku takut. nggak mau ngerjain tugas kamu. Iya, benar. Ja- Benar. Jangan takut untuk membilang tidak. Iya, benar. Iya, terus abis itu respon temennya gimana?
kayak orang itu ya udah memang mungkin awal-awal kayak mereka agak nggak suka gitu kan, kayak merasa loh kok anak ini tiba-tiba nggak mau gitu. Perasaan biasa mau aja kayak gitu kan. Mau aja ini Mau aja. Ngelunjak gitu ya. Iya, jadi ya udah awal-awal kayak kayak gitu kan, tapi lama-lama ya terbiasa. Lama-lama kayak ya udahlah gitu, aku Iya, kerjain sendiri iya. tugas gue gitu. Emang seharusnya dari awal dibilang nggak mau, Dibilang tidak, nggak mau. kerjainlah tugasmu sendiri gitu. People pleaser itu emang agak toxic sih. Iya. Memang. Siapa di sini yang people pleaser selain Bindi? Oh, not me. Ya berarti enggak sih. cuma Bindi doang Iya. ya. Karena Udah enggak? Udah Oh, enggak? udah enggak. Apa? Ya udah bisa bilang enggak ya. Iya, Ya, udah bilang. sebelumnya people pleaser. Oh iya. Kalau Kak Tira ada nggak nih pengalaman pribadi tentang atau pernah berada di hubungan yang toksik gitu? Kalau dari aku sih alhamdulillah enggak. Alhamdulillah. Oh. Jadi semua teman-teman aku tuh baik. Wih. Jadi kalau misal aku minta tolong tuh dibantu. Kalau misal ada apa-apa dikawanin gitu. Berarti lingkungannya sehat ya? Sehat-sehat Ya, lingkungannya. positive vibes. Alhamdulillah. Iya, BTW aku temennya. Biasanya orang diakui bukan mengakui Mengakui, diri ya. sendiri. Oke. Iya. Jadi di lingkungan Kak Tira nih yang sehat ya, termasuk apa sih Kak yang menurut Kakak salah satu contoh nih Kakak ngerasa bahwa oh lingkungan aku tuh baik nih sama aku gitu. Kasih dong kita contoh gitu. Contoh lingkungan yang positif gitu Iya. yang gak toksik. Kayak misal kalau misal ada perlu, pasti kalau teman tuh jangan pas senang-senangnya aja adanya, pasti pas susah tuh juga ya ditemenin. Iya, ditemenin, gitu. ya. Jadi misal kalau kita ada perlu atau kita ada kemalangan itu pasti dibantu. Ya, syukur Gak lah yang ya. diabaikan gitu. Gak yang disuruh-suruh juga nih. Iya, kayak jadi gini. dapat feedbacknya gitu. Iya, dapat feedback. feedback. Bahasa Gen Z nih Oh, iya. feedback ya. Feedback. Inggris banget nih. Jaksel. Jaksel ya. Ya, kita Gen Z. Oke. Iya. Oke. Nah, jadi kan misalnya nih, bagaimana sih, apa sih tantangan untuk kita ketika kita berada di dalam lingkungan yang toksik itu? Apa aja tantangan-tantangannya? Mungkin. Kalau dari aku sih tantangan misal dalam hubungan toksik itu kadang kalau misal udah berteman yang lama itu pasti kita susah gitu loh untuk speak up kalau misal kita tuh di lingkungan itu. People pleaser juga. People pleaser. Oh, Itu iya termasuk people pleaser gak sih? Tapi ini kan kayak di pikiran aku gitu loh. Oh, Kan aku juga belum ada iya, pengalaman iya, iya. gitu. Berarti netting duluan. Iya. Ya Iya, persiapan iya, gitu iya. lah. People- Jadi kalau misal itu kan misalnya udah teman lama, kita tuh gak enak gitu loh untuk nyampainnya. Kayak nanti kita ragu, nanti aku dijauhin gak ya? Nanti dia salah paham Soalnya gak juga ya? udah lama gitu temenannya kan. Takut malah hubungannya jadi rusak gitu loh. Jadi Kalau menurut aku bukannya udah makin lama deket makin ngerti gitu. mungkin karena udah toxic gitu, jadi kayak mikirnya pun udah negatif gitu Iya, loh. iya, Oh iya iya. Ya, jadi hubungan yang toksik juga bisa membawa Mempengaruhi. kita ke pemikiran yang Pandangan negatif. kita pun dia udah berubah gitu Iya, loh. iya benar. Benar. Mm-mm. Aku ada pertanyaan untuk Bindi nih. Bagaimana contoh cara mendukung seseorang yang sedang berada di situasi toksik tanpa terlihat menghakimi gitu loh, Oh, atau oke. kayak ikut terlalu ikut Campur campur. ya. Kalau menurut aku sih kan misalnya gitu kan temen deket aku datang gitu kan terus curhat gitu. Nah menurut aku tuh aku nggak bakal merasa aku menghakimi karena dia datang ke aku buat cerita. Jadi otomatis dia pasti berusaha untuk menghargai solusi dari aku gitu. Oh iya, menghargai solusi. Tapi jangan terlalu berlebihan sih kayak gitu. Nggak boleh Iya. berlebihan gitu lah ya. Iya menghakiminya. Iya, terus gini nih, menurut kalian nih, terutama Bindi lah, kan Bindi udah Pengalaman ya, ya udah berpengalaman. pengalaman pernah berada di hubungan yang toksik itu. Iya. Apakah menurut Bindi meninggalkan atau memutuskan hubungan dengan orang tersebut menjadi solusi terbaik? Itu pasti sih, karena emang sesuatu yang toksik itu emang harus ditinggalkan. Emang kan? harus ditinggalkan. Emang harus ditinggalkan. Supaya untuk demi kesehatan Iya. mental dan jiwa. Iya, biar Mental- tetap waras kita di sini. Iya, mental juga perlu dijaga ya. Iya. Tapi ini kalau misal aku nih ada beda sedikit nih. Oh, apa itu Kalau Kak? misal hubungan toksik itu gak selalu harus diputus langsung, masih bisa dibicarakan baik-baik. Oh, iya. Nih, jadi kalau misal nih, aku yakin nih dia tuh masih ada sisi positifnya. Kita bicarakan baik-baik, komunikasi. Iya. Komunikasi. Ya, kita Karena- ngomong baik-baik. Heeh. Itu tuh mungkin orang tuh bisa mau berubah juga. Jadi hubungannya baik lagi, nggak makin rusak. Iya. Iya, iya. Karena di dalam suatu hubungan komunikasi itu yang adalah paling yang penting. Iya. Iya. Aku- Kak, Kenapa? kalau kakak sendiri gimana? Pernah nggak
ngalamin hubungan toksik gitu? Pernah. Waduh. Ceritain dong, Iya, ceritain. bahkan aku masih berada di hubungan yang toksik itu. Oh iya. Waduh. Wow. Nih kayaknya Kak Indah nih banyak pengalamannya ini ya. Boleh dong nggak di-share sedikit-sedikit? Jadi aku itu punya satu lingkungan di mana di dalam lingkungan itu aku nggak bisa bebas berekspresi, di mana kayak aku tahu ini salah, tapi aku nggak bisa bilang itu salah karena di lingkungan itu emang udah dari awal dimaklumin. Jadi paham nggak? Iya, Oh, iya. dinormalisasi Iya, gitu ya. dinormalisasikan. Hmm. Jadi kayak misalnya contoh kadang mereka suka bercanda yang berlebihan gitu kan. Iya. Aku merasa kayak, kok bercandanya gitu, kayak Iya. kan seharusnya nggak boleh. Tapi Iya. aku nggak bisa bilang kayak, nggak boleh bercanda gitu Oh, gitu. nggak Karena bisa. nanti kayak kita bakal dijudge gitu kan. Iya, Iya. karena nanti mereka bilang kayak baperan kali. Iya, Nggak asik, nggak takut, asik. iya. Jadi nggak asik bisa orangnya. berkomentar Iya. gitu lah. Jadi kayak aku belum bisa keluar dari lingkungan itu karena jujur aku sendiri masih ngerasa bahwa aku nyaman di lingkungan itu meskipun aku toksik. Oh iya. Jadi dia sebenarnya kayak podcast ini tuh jawaban dari kalian atau tips dari kalian bisa Iya. aku terapin mungkin ya. Iya, untuk Iya. yang Iya. toksik-toksik di luar sana Iya. ini. Iya, benar. kepada Iya. penontonnya ya. Iya. Terus jadi menurut kalian lah nih, kalian ada di posisi aku, kalian akan mengambil tindakan apa gitu? Waduh. Jujur sih kalau misalnya bergerak sendiri ngomong sendiri tuh pasti Susah agak-agak ya? ini juga ya. Iya. Mungkin kalau aku bakal ceritain dulu ke teman-teman. Jadi minta Terdekat saran gitu. Ya, Nah, minta ini mungkin Minta ya. pendapat lah ya. Iya, misalnya kayak aku kayak gini, menurut kalian kayak mana gitu. Terus mungkin diceritain sama yang satu tempat sama tempat Indah itu. Terus nanti kalau misal dia setuju sama kita, mungkin kita bisa speak up bareng-bareng gitu sih. Oh, Iya. speak up bareng-bareng. Hmm. Ya mungkin pun aku itulah susahnya meninggalkan hubungan yang toksik itu karena sudah memorable. Iya. Tidak bisa Iya. dilupakan lah ya. Ya tidak bisa lupa. Aku ada sih cerita tentang yang komunikasi tadi, tapi ini bukan cerita aku sebenarnya. Oh, Oh, cerita bukan orang cerita. ya, tentang Hmm. orang. Cerita Boleh orang nggak? lain lah ya. Boleh diceritakan Kak Dira. Boleh. Jadi nih teman aku nih anggapnya namanya Titi gitu Wah, ya. Titi. Titi. Nah, Titi ini punya temannya ini lebih tua lah. Jadi temannya ini anggapnya namanya Lili gitu. Ya. Nah, si Lili ini tuh dia ini mungkin merasa deket kali kan sama si Titi ini. Jadi dia kayak menceritakan semua cerita-cerita dia ke si Titi. Oh, Kayak nyebar-nyebarin, oversharing gitu. Oversharing, ya, bahasa Gen Gen Z Z lagi. Oversharing. Iya. Nah, karena si Lili ini ngeceritain banyak kali nih, sampai si Titi ini kayak udah merasa nggak sependapat lagi nih sama si Si Lili. sama si Lili nggak sependapat sama Iya. Iya. Si Titi kan sebenarnya tuh. Iya. Nah, Aduh kakak. jadi nih karena si Titi udah nggak sependapat, lama-lama kalau lanjutin malah jadi toksik. Iya. Takutnya jadi kayak aku nggak suka nih cerita dia nggak masuk akal udah. Jadi mending disampaikan aja daripada jadi toksik. Jadi si Titi ini speak up ke dia ngomong, dia chat panjang long text, dia bilang kayaknya aku nggak bisa lah sependapat sama kau lagi, jadi kayaknya lebih baik kita temenan biasa aja daripada hubungan kita ini makin nggak bagus gitu. Ya, jadi berarti si Titi ini mengkomunikasikan dengan baik lah dengan si Iya. Lili ini ya. Dan endingnya pun orangnya jadi temenan biasa, nggak yang jadi musuhan gitu, nggak. Masih berteman baik nggak kak? Berteman baik, teman biasa. Teman biasa, Jadi nggak kayak terlalu dekat. Nggak terlalu gitu. dekat. Iya, Udah jangan nggak deket. lagi. Iya, bukan BFF. Jadi kayak Iya. temen aja. Iya, temen aja. Friend aja ya. Ya, Sama friend, kayak cuma friend. senyum-senyum aja nggak. Iya, kayak gitulah. Oh ya, jadi berarti itu kalau misalnya kayak pertemanannya yang nganggep tuh cuma satu orang lah. Berarti Iya, intinya kalau excited nggak sendiri ya. excited. One sided Iya. relationship gak sih? Iya. Ya, lebih baik disampaikan aja ya kan Iya. daripada. Jadi kita harus terbuka apa yang kita rasain sama Iya, orang-orang harus kan biar ngerti. benar. Selalu berkomunikasi. Iya. Jadi dari semua yang kita ambil di sini, ada nggak pesan-pesan untuk yang nonton sini? Oh. Apa tentang toxic? Hubungan Ini toksik. aku Hubungan misal toksik, nih, pesan. aku ada nih. Misal nih kalau jumpa orang-orang yang mungkin kita lihat nih kayak circle-nya toxic nih. Misal aku nampak nih, masa si temennya nih gibahin temennya sendiri gini. Nah, iya. Kayak aku mau bilang kan ke temennya nih kayak kalau misal kalau ada apa-apa sama circlemu bilang ya. So kayak aku kelihatannya agak-agak gini. Misal Oh, kayak iya. kayak kita
kasih tunjuk gitu, mana tahu dia nggak tahu kalau misalnya lingkungannya itu udah toksik gitu. Kita kasih tahu lah gitu Iya, bahwa kasih tahu daripada terjebak di situ kan. Terus nanti bisalah kita tolong-tolong, kita kasih saran, bisa kita bantu pokoknya gitulah pokoknya. ya tapi Oke. dengan komunikasi yang Iya, baik terus biar nggak terjadi salah paham. Takutnya nanti jadi malah orang ngiranya ngadu domba. Benar. Benar. Kalau bisa pun ngomong kayak kita tuh harus paham ceritanya bener-bener, jangan pula salah paham. Iya. Nanti kalau salah paham kita udah mikirnya juga beda nih. Harus dengar cerita yang fullnya gitu Iya, ya. kalau bisa pun dari dua pihak. Iya, dari dua pihak. Iya. Kalau menurut aku sih tips dan pesan-pesannya itu jangan stop menormalisasikan lingkungan yang toksik. Kayak Kayak sesuatu cerita yang Kak Indah toksik itu tadi. nggak bagus gitu. Jadi Iya. kalau misalnya semakin dinormalisasikan, semakin banyak gitu yang buat kayak gitu. Iya, berarti itu bisa aku ambil pelajaran ya. Iya. Bahwa aku harus Aku juga. berani speak up bahwa Benar. kalau aku rasa itu udah gak benar, aku harus ngomong gitu Iya. ya. Atau kita promosi ini video nih ke ini biar lingkungan. langsung. Orang-orang ya. Iya. Oke, nah udah jadi dapat kita simpulkan bahwasannya hubungan yang toksik itu harus kita tinggalkan karena itu dapat mengganggu atau dapat menyerang mental dan juga fisik. Apalagi Iya. Gen Z ini mental ini Iya, kayak mentalnya. Dikit-dikit mental health. Iya, mental iya. health. Dikit-dikit kena mental. Iya, kena mental. Dikit-dikit ke psikolog lah. Iya. Terapi. Nah, jadi untuk teman-teman semua bisa mengambil pelajaran. ambil pelajarannya bahwa Pelajaran. kita juga harus bisa sadar bahwa sebenarnya lingkungan kita nih Nggak positif sehat. atau Oh, toksik toksik. ya. Iya, benar. Jadi ketika sudah kita merasa bahwa lingkungan kita ini udah mulai toksik, kita harus berani ngomong ya guys. Iya, berani ngomong. Iya, harus berani Betul, ngomong. nggak berani. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk karena kita tadi udah ngobrol-ngobrol santai nih kan. Iya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sesi seru-seruan. seru-seruan. Waduh, apa Ya, tuh, Kak? Jadi kami nih host nih udah menyiapkan nih. Oh, Nah, seru-seru nih ya. Yang seru-seru. kita akan main games yang udah disiapin Sama sama kru. kru di belakang kamera. Kru di belakang. Boleh lambaikan tangannya ke kamera? Halo. Oke, mulai bisa. Mulai ya. Oke. Games ini tuh kayak this or that. Kalian tahu pasti kan? Oh, Ya, tahu, ya, tahu, tahu. tahu. Oke. Jadi ini ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, lebih pilih hubungan toksik tapi punya kenangan yang memorable atau mengakhiri hubungan tersebut tapi merasa sia-sia setelah mencoba bertahan? Yang mana nih? Oke, jadi itu mau dijawab sesuai real life apa gimana? Gimana? Iya, boleh dong Boleh, pasti. boleh. Dengan pengalaman pribadi ya. Oke, pengalaman pribadi. Oke, kalau aku deh, sebenarnya kalau kita berpikir melalui logika, ya pasti kita pilihnya tuh yang kedua. Ya kita harus Benar. meninggalkan lah, istilahnya gitu kan. Tapi kenyataannya ya yang udah aku ceritain, aku sampai sekarang itu masih belum bisa meninggalkan hubungan yang toksik itu karena aku merasa bahwa hubungannya tuh memorable gitu. Banyak aku kenangan-kenangan sama mereka gitu kan. Pastinya. Jadi kayak masih susah untuk meninggalkan dan aku masih ngerasa nyaman di situ. Oh, masih merasa Tapi nyaman. tapi aku udah mulai kasih sedikit jarak mungkin karena biar aku tidak terlalu terbawa arus. Benar, iya. Emang Jadi- harus kayak gitu, Kak. Iya, jadi kayak aku kasih kalau bahasa itu ya apa boundaries apa? Boundaries. Boundaries. Bahasa Gen-Z-nya boundaries. Apa ya? Sosok bahasa Inggris tapi nggak ngerti. Anak Medan, Anak anak Medan. Anak Medan. Nah, ya, ya jadi itulah. Oke, mungkin yang lain. Siapa lagi? Sebenarnya kalau dari real life memang harus ditinggalkan ya. Tapi kayak memang yang tadi kayak aku bilang, kalau misal mau lanjutin tuh komunikasi, harus iya. komunikasi. Mungkin dibicarakan baik-baik. Kita bilang, kayaknya kau udah berubah lah. Iya. Mending kita kayak dulu lagi gitu. Iya, itu benar tuh. Bisa jadi tips tuh. Nah. Makasih Kak Iya. tipsnya. Iya. Makasih, Kak. Oke, kalau menurut saya itu harus ditinggalkan. Ya, walaupun ngerasa sia-sia, cuman mau sampai kapan kita bertahan di Waduh. sebuah Iya. lingkungan yang toksik Iya, ya. Toxic pun artinya racun nih. Iya, Wah. beracun. Iya, Beracun. harus mematikan hati-hati. ya. Ular. Bisa membunuh. Iya.
Kalau aku juga sama juga kayak Bindi, kita tinggalkan karena aku juga kalau real life nggak bakal tahan kalau kayak gitu. Biasanya cowok lebih pakai logika, sedangkan Iya. perempuan pakai hati. Wah. Iya benar. Oke, Lanjut. lanjut. Lanjut ya, Iya. pertanyaan kedua nih. Lebih milih melupakan hal-hal toksik yang pernah dialami dan move on, atau lebih milih gak dilupain dan jadi toksik aja sekalian? Oke. Gimana nih? Siapa yang mau duluan jawab? Siapa duluan? Oke, Bindi boleh. Kalau menurut aku ya, kalau di aku pastinya itu dilupakan. Move on ya. Ya, move on dong, move on. Tapi banyak teman-teman aku yang udah sadar tuh kalau lingkungannya toksik, cuman dia tetap milih netep karena ya asik aja kok gitu, ngerti Contohnya kan? saya. Oh iya. Harus saya, Iya. ya. Ya gitulah. Jadi saya merasa harus move on dari sesuatu yang harus kayak move gitu. Mm-mm. Ada lagi? Kalau misalnya dari aku sama, toksik terus ditinggalkan Harus guys. move on dan dilupakan ya. Karena kalau misalnya kita jadi toksik malah kita pula yang jadi makin buruk gitu. Iya. Ah. Jadi berdampak buruk ya, Ya, untuk kita Iya. kan harus mikir nih mana jalan yang benar, mana jalan yang sesat. Iya. Iya. Kalau aku ya aku milih ninggalin juga Hmm. karena ya kalau misal tinggal apalah ya bahasanya kalau ditinggalin aku nunggu move on sendiri kayak berjalan Oh iya, sendiri. iya, iya. Nunggu Sering waktu. berjalannya Ya, waktu. agak ya. susah nyari nyari bahasanya. Iya. Maaf ya. Gak apa-apa. Baru pertama kali jadi host ya. Oh iya. iya. Ya masih belajar. Ya, kayaknya di antara kita semua yang ada di sini, saya yang paling gak waras. Waduh. Aduh, ngaku Ada ya. apa Aku ini? ya. Ada Iya. apa ini? Apa ya? Oke, jadi sebenarnya aku nggak bisa milih antara kedua itu karena aku rasa kayak untuk saat ini ya, nggak tahu untuk di masa depan, untuk saat ini aku masih belum bisa melupakan gitu. Tapi aku percaya bahwa waktu yang akan menjawab semuanya. Jadi nanti seiring berjalannya waktu itu tuh pasti bakal dilupakan momen-momen indah itu. Benar. Bener. Kalau aku pasti aku misalnya ngerasa nih aku sama Tira tuh aku masih mau sama dia, aku masih mau berteman sama Atira. So sweet banget. Oh iya, aku masih pengen berteman sama Atira. Mungkin aku bakal terus berteman sama dia sampai akhirnya aku ngerasa kayaknya aku sama Atira udah nggak bisa berteman lagi nggak lah. cocok Iya, gitu ya. Ending betul. jadinya. Baru ya udah mungkin itulah aku ambil untuk ngejauh gitu. Tapi aku milih untuk berdamai sih sama kami gitu. Sama Ya, tapi kita nggak berantem kan? Enggak. Kita Kami baik-baik damai aja, guys, guys. damai. Ya, itu Baik cuman saja. perumpamaan Iya. ya. Hmm. Jadi itu dia lebih simpel dan bisa dibayangkan oleh sobat-sobat Iya. Namira. Oke. Oke. Udah segitu aja. Udah segitu aja. Udah. Oke. Dari kru. Oke. Sudah segitu aja. Sekian dan juga kalau dari kesimpulannya jauhi toksik. Ya, Of jauhi course. hubungan yang Jauhi. Sebelum masuk ke dunia pertoksikan, kalian harus menyadari bahwa lingkungan itu toksik, jadi harus mundur. Ya, step Jangan pertama. masuk, ya. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Wow. Oke. Oh iya, ya siap. Siap. Siap ketua. Ya. Oke, segitu aja dari Segitu kami. aja. Gimana? Udah, end? Bye-bye. Oke, bye-bye.